Disambut para fans timnas, Martin Paes jadi pemain abroad pertama yang tiba di tanah air jelang laga kontra timnas Jepang. Ivar Jenner absen kontra timnas Jepang. Tidak kehabisan akal, inilah 3 calon pemain yang disiapkan oleh Sintayong. Kevin Dix ambil sumpah warga negara Indonesia. Media Vietnam malah kebakaran jenggot. Kembali gegerkan Asia. PSSI segera naturalisasi striker anyar timnas Indonesia. Siapakah dia? Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Martin Paes OTW menuju ke Indonesia dan bakal menjadi pemain abroad pertama yang tiba di tanah air jelang timnas Indonesia kontra Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia. Hal itu terlihat dalam unggahan stories di akun Instagram pribadinya. Kiper berusia 26 tahun itu memamerkan foto dirinya sedang berada di pesawat sambil menyertakan emotikon pesawat dan juga bendera merah putih. Hal itu menandakan sang kiper FC Dallas tersebut dalam perjalanan menuju ke Jakarta, meski belum diketahui pasti apa yang akan dilakukan di Indonesia. Sebab anggota Exco PSSI Arya Sinulinga sebelumnya menyebutkan, timnas Indonesia baru akan berkumpul di Jakarta 5 hari sebelum melawan timnas Jepang, alias sekitar tanggal 10 November mendatang. Kiper FC Dallas ini merupakan satu dari 27 pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk laga melawan timnas Jepang dan juga Arab Saudi. Dari 27 pemain yang dipanggil, 16 diantaranya berstatus pemain abroad, alias pesepak bola Indonesia yang berkarir di luar negeri. Martin Paes berangkat terlebih dahulu ketimbang pemain abroad lain karena musim reguler Major League Soccer telah berakhir pada Minggu 20 Oktober kemarin. Dalam 2 minggu terakhir ini, Martin Paes menjaga kondisi tubuhnya dengan berlatih di bawah arahan pelatih fisik pribadi. Satu yang pasti, kehadiran kiper 26 tahun ini sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Tenaga Martin Paes dibutuhkan untuk menghalau serangan-serangan ganas dari timnas Jepang dan juga Arab Saudi. Lantas bagaimanakah dengan pemain timnas lainnya? Kapan mereka merapat ke Jakarta? Menurut manajer timnas Indonesia Sumarji, pemain-pemain yang merumput di Liga 1 2024 wajib hadir di tanah air pada Minggu 10 November 2024. Sementara untuk pemain abroad dijadwalkan tiba di Jakarta pada hari Senin 11 November 2024. Pemain yang sempat mengalami cedera akhir pekan lalu, Max Hilgers, disebut Sintayong akan tiba di Indonesia pada hari Senin 11 November mendatang. Lalu bagaimanakah dengan Kevin Dix? Pemain yang disebut-sebut akan menjalani debut melawan Arab Saudi ini juga diharapkan tiba di tanah air awal pekan depan. Menarik menanti hasil yang didapatkan timnas Indonesia melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Sanggupkah timnas Indonesia meraih 4 angka dari 2 laga di atas? Ivar Jenner absen saat timnas Indonesia menjamu Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Pemain berposisikan gelandang ini terpaksa absen saat Indonesia berhadapan dengan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta karena akumulasi kartu kuning. Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning dalam laga melawan Cina pada tanggal 20 Oktober lalu. Sebelumnya dalam duel kontra Bahrain pada 15 Oktober, pemain Young Utrecht tersebut juga mendapatkan kartu kuning. Karena mengoleksi 2 kartu kuning, Ivar Jenner harus absen dalam 1 pertandingan, yakni saat melawan timnas Jepang. Situasi ini membuat Sintayong harus mencari pengganti ideal. Dalam 4 pertandingan fase ketiga kualifikasi, Ivar Jenner selalu menjadi pilihan utama. Ia bisa bermain dengan Tom Haye, juga dengan Nathan Joaon dalam formasi bertahan. Absennya Ivar Jenner membuat lini tengah tersisa 3 pemain, yakni Tom Haye, Nathan, dan juga Ricky Kambuaya. Dari ketiga pemain ini, siapa yang akan menjadi pilihan utama Sintayong saat melawan timnas Jepang? Kemungkinan besar Nathan akan dipilih sebagai gelandang bertahan. Situasi ini membuat Tom Haye sebagai gelandang pengatur serangan berpotensi besar bermain sejak menit pertama. Jika Sintayong tidak memainkan Tom Haye sejak menit awal, Nathan bisa berduet dengan Justin Hubner. Menyatukan Hubner dengan Nathan bukan hal yang baru. Keduanya sudah pernah dipasangkan di Piala Asia U23 2023. Mengingat Jepang punya daya serang yang kuat, Sintayong kemungkinan memakai formasi bertahan. Jika formasi ini yang dipakai, pilihan yang paling realistis adalah duet Nathan dan juga Hubner. Artinya pula Ricky Kambuaya kemungkinan menjadi pelapis. Pemain Dewa United ini perlu bersabar lebih besar untuk mendapatkan kesempatan bermain bersama timnas Indonesia. Media Vietnam mulai panik Kevin Dix bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF yang akan dimulai pada bulan Desember 2024 mendatang. Kevin Dix tidak lama lagi akan menjadi bagian dari timnas Indonesia usai proses naturalisasinya disetujui DPR dalam rapat paripurna pada Selasa kemarin.
Selanjutnya Kevin Dix menunggu surat keputusan presiden dan menjalani sumpah warga negara Indonesia sebelum membela timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen tersebut rencananya akan mengambil sumpah WNI di Denmark pada tanggal 7 November 2024 besok. Diproyeksikan Kevin Dix akan tampil bersama skuad Garuda untuk pertandingan melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 19 November mendatang. Dengan kemampuan dan pengalamannya, bek berusia 28 tahun ini diharapkan bisa menambah kualitas di lini pertahanan Sintayong. Meskipun belum resmi dinaturalisasi, media Vietnam, Tin De Tau, mulai panik dengan kehadiran Kevin Dix di timnas Indonesia. Utamanya saat timnas Indonesia bertemu Vietnam pada babak grup B Piala AFF 2024 pada tanggal 15 Desember mendatang. Bek Kevin Dix asal Copenhagen akan bergabung dengan tim Indonesia, memperkuat pertahanan untuk Piala AFF 2024, tulis Tin De Tau. Namun Kevin Dix tampaknya tidak akan memperkuat timnas Indonesia di ajang tersebut. Pasalnya, dia kemungkinan besar tidak akan mendapatkan izin dari klub karena Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA. Hal ini membuat klub berhak untuk tidak melepaskan pemain yang dipanggil ke tim nasional. Selain itu, Kevin Dix pun merupakan salah satu pilar penting FC Copenhagen dengan catatan 13 pertandingan di Liga Denmark. Bukan hanya itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong pun mengkonfirmasi bahwa tim U22 Indonesia yang akan turun berlaga di Piala AFF 2024. Sebelum menjadi andalan di lini belakang timnas Indonesia, Kevin Dix memecahkan rekor spesial bersama FC Copenhagen. Kevin Dix mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mencetak 11 gol penalti beruntun untuk FC Copenhagen. Kevin Dix memang memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengeksekusi penalti. Terbaru FC Copenhagen mencetak penalti ke gawang Silkeborg dalam laga lanjutan Superliga Denmark pada Selasa 5 November kemarin. Sebelumnya, pemain legendaris FC Copenhagen memegang rekor tendangan penalti beruntun. Cesar Santin mencetak 10 penalti beruntun untuk klub asal ibu kota Denmark tersebut. Kevin Dix cukup lama membela FC Copenhagen. Kevin Dix bahkan sudah mencatatkan 149 laga untuk klub itu. Menariknya, Kevin Dix meski berposisi back, tetapi bisa tampil cukup tajam. Sejauh ini, Kevin Dix telah mencetak 18 gol dan juga 18 assist. Kevin Dix menjadi pemain keturunan terbaru yang akan segera memperkuat timnas Indonesia. Belum lama ini, proses naturalisasi Kevin Dix telah disetujui oleh DPR RI. Setelah menyelesaikan proses naturalisasi Kevin Dix, PSSI pun disebut akan fokus menjadi sosok striker keturunan yang tajam yang bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia di masa depan. Seperti yang diungkapkan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi, terkait nama pemain berposisi striker yang masuk dalam proses naturalisasi ini, Yunus Nusi mengaku belum bisa mengumumkannya. Hal ini karena PSSI pun masih memiliki beberapa hambatan untuk mencari pemain-pemain berposisikan striker. Lebih lanjut, Yunus Nusi menyebut pihaknya mendapatkan rekomendasi cukup banyak nama yang berposisikan sebagai striker. Namun PSSI tidak mau terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ya, kami tetap dalam proses. Striker masih dalam proses. Kami mungkin belum bisa mengumumkan namanya, karena ya memang kami ada beberapa hambatan untuk mencari striker. Tetapi saat ini ada beberapa rekomendasi dari sana-sini, dan ketua umum yang proses, kata Yunus Nusi. Beberapa nama striker keturunan sempat dikaitkan dengan PSSI. Sebut saja Mauro Gilstra, Delano Ladan, Ole Rumeni, dan masih banyak nama yang lainnya. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.